Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di acara Kurun dengan Firman-Mu pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita, terlebih telinga rohani kita untuk kita mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya percaya bahwa semakin kita bertumbuh, maka sebuah keinginan yang kuat dalam hidup kita yaitu meletakkan Kristus di atas segala-galanya dalam hidup kita. Jalan Tuhan adalah jalan yang terutama bagi kita. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Kau yang terus memimpin kami, menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu, sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah itu yang terus kami lakukan. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami perlu Roh Kudus untuk terus memberikan kekuatan, meneguhkan firman-Mu. Iman kami terus bertumbuh oleh karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, pembacaan Alkitab kita pagi ini dalam Yesaya pasal 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudara, ini merupakan sebuah janji daripada Tuhan buat hidup kita. Untuk apa? Supaya Anda dan saya bisa melihat bahwa Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini untuk menolong kita, untuk merajut rencananya di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena itu perlu satu hati yang percaya, satu keputusan hati yang terus beriman di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang bahkan seolah-olah kita tidak bisa melihat harapan di dalamnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu masih bekerja buat hidup kita. Jangan mendengarkan suara kegelapan yang berusaha untuk membunuh iman Anda. Tapi mari pagi hari ini, mari kita sendengkan telinga kita untuk mendengar apa kata firman Tuhan. Makanya itu mari kita akan coba selidiki kata per kalimat ya di dalam Yesaya 43. Dikatakan begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan itu berjanji. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Artinya di dalam Tuhan itu ada kebebasan. Di dalam Tuhan itu ada pemulihan. Makanya itu saudara, setiap kita percaya semakin Anda melekat kepada Tuhan. Disitulah Anda akan melihat betapa Tuhan itu berada di pihakmu. Anda bukan hanya sebagai orang yang menjalani kehidupan. Tetapi Anda adalah orang yang menjalani kehidupan dan mengenal rencana Tuhan. Dari rencana itulah Anda bisa menyadari apapun yang Anda alami. Di saat situasi yang tidak menentu sekalipun, Anda adalah orang yang tetap menaruh harapmu kepada Tuhan. Lihat dikatakan begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bicara soal Tuhan ingin pulihkan hidup Anda. Sesuatu yang mungkin dulu pernah tenggelam, dulu pernah mati, dulu pernah tidak lagi berfungsi. Tuhan itu akan pulihkan hidup Anda. Artinya sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Saudara, harapkan pertolongan Anda itu datang dari Tuhan. Makanya itu situasi keadaan kita tidak boleh menipu kita. Situasi keadaan kita tidak boleh membuat kita menurunkan kepercayaan. Sebab apa? Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru. Apapun itu. Saudara, hari ini yang keluargamu berantakan, percayalah Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Jangan menjadi bagian di dalam kehancuran itu. Tetapi biarkan dirimu menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Untuk pendamaian, untuk pemulihan. Tuhan berjanji mau melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita bersama-sama mempercayainya bahwa Tuhan pasti terjadi sebuah pemulihan. Pasti terjadi berkat dalam kehidupanku. Aku tidak mau begini-begini saja. Sebab Tuhan sedang berjalan dan Dia hendak melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan Anda. Amin. Lalu yang kedua dikatakan begini. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, dikatakan yang sekarang ini sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kita ini harus peka.
kata belumkah kamu mengetahuinya itu berarti Tuhan tuh masih belum melihat kepekaan kita. Kita tuh harus peka dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita itu selalu berujung kepada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Lewat cara apapun. Kadang cara Tuhan dengan cara kita itu berbeda. Cara kita itu kadang sesuai dengan keinginan kita, menguntungkan, mendapatkan pertolongan, mujizat dan lain sebagainya. Itu cara kita. Tapi cara Tuhan itu berbeda. Kadang-kadang cara Tuhan itu yang Anda harus tahu adalah selalu Tuhan itu mematikan keinginan daging kita. Supaya apa? Kehendak Tuhan itu bertumbuh dalam hidupmu. Jadi sesuatu yang Tuhan lakukan kadang menuntut kematian secara daging kita. Kadang cara Tuhan itu seperti itu. Nah, untuk itulah kita ini perlu, tugas kita adalah sabar. Tugas kita itu adalah mengalah. Tugas kita itu adalah mengampuni. Kadang kita harus melewati jalan itu. Supaya apa? Di ujungnya Anda melihat kemuliaan Tuhan. Makanya itu kita ini harus peka dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang sekarang dikatakan, yang sekarang sudah tumbuh. Sekarang ini Tuhan sudah bekerja dalam hidupmu. Belum selesai, tapi kadang-kadang kita nggak sabar. Di dalam pekerjaan Tuhan yang belum selesai itu kita nggak sabar. Kita ini maunya cepat. Kita ini maunya harus segera terjadi. Padahal Tuhan itu lebih tertarik untuk mengasah karaktermu dan karakterku. Ya, demi memberkati kita, Tuhan itu jauh lebih tertarik dengan perubahan karakter kita. Makanya dikatakan, sekarang ini sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Yang perlu Anda tingkatkan dan saya tingkatkan adalah kepekaan kita. Pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu perlu hati yang dewasa. Karena tadi saya bilang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu belum tentu menyenangkan daging kita. Kadang-kadang justru menyerang kehendak kita demi kehendak Allah dinyatakan. Nah, disinilah dibutuhkan hubungan Anda dengan Tuhan secara intim. Hubungan kita di dalam hadirat Tuhan itu harus menjadi bagian yang penting. Hubunganmu dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Bahkan mungkin kesibukan kita di dalam pelayanan sekalipun tidak boleh menggantikan hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena dari situlah Anda akan semakin peka, semakin mengetahui apa yang Tuhan kehendaki buat hidup kita. Lalu berikutnya yang ketiga, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dikatakan Tuhan itu akan bangun. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya saudara, Tuhan itu sanggup membuka jalan ketika tidak ada harapan dalam hidup kita. Tuhan itu sanggup untuk mengubah sesuatu. Karena itu hari-hari ini kalau saudara dalam keadaan yang terpuruk atau keadaan lagi berdoa, teruslah berdoa. Ya, berdoa itu kalau Anda mau menabur sesuatu jangan melihat angin, taburlah. Saya percaya Tuhan itu memperhatikan hati yang remuk. Hati yang remuk di hadirat Tuhan. Hati yang menanti-nantikan Tuhan. Sembari Anda mengizinkan Tuhan mengubah hidupmu dan karaktermu, maka disitulah kita ini semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin mengenal dalam Tuhan. Maka kita akan melihat sebuah pengharapan ketika tidak ada jalan sekalipun. Tidak ada sesuatu yang diandalkan, cuma Tuhan andalan kita. Maka Anda akan melihat harapanmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan itu sanggup membuka jalan ketika tidak ada harapan. Ketika tidak ada jalan. Sebab Dia Allah yang hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini sebuah janji buat hidup kita. Karena itu biar dengan iman hari ini, saudara tetaplah pilihlah apa yang benar. Di apapun situasi Anda, pilihlah apa yang baik. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terus kami berharap kepadamu. Di apapun situasi kami, biar kesetiaan kami kepada Tuhan bukan hanya sekedar berkat, tetapi kesetiaan kami untuk mengasihi-Mu, mencintai-Mu, itu menjadi yang paling utama dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati semua orang yang mendengarkan khotbah ini. Biar sungguh-sungguh hidup mereka dipulihkan. Sebab Tuhan membuat jalan yang baru, membuat pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang sakit Kau sembuhkan,
yang mengalami persoalan Tuhan, biar mereka mendapatkan jalan di dalam mujizat-Mu. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, sungguh senang sekali untuk terus memberitakan firman Allah buat Anda. Biar firman Allah ini menguatkan iman Anda. Dan percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Dan Tuhan sedang membuat jalan yang baru. Supaya pengharapanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin. Pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan datang dalam hidup Anda. Memberkati imanmu terus bertumbuh. Saudara yang belum subscribe, silakan cepat subscribe supaya Anda terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda. Amin. Untuk itu tetap semangat menghadapi hidup Anda. Tuhan menuntun hidup Anda dalam kemenangan. Bye-bye.